Saya kira berbagai argumen yang diungkapkan oleh teman-teman soal eh, ada 8 kealpaan yang dilakukan oleh rezim Prabowo Gibran itu kalau didetailkan menjadi sangat jelas begitu bahwa memang rezim ini dari awal membawa kealpaan awal gitu, atau cacat bawaan dosa awal dari rezim Prabowo Gibran itu memang ketika proses awal-awal sebelum elektoral yang kemudian melahirkan istilah anak haram konstitusi itu ya, melalui putusan MK nomor 90 itu kalau disebut dosa pertama, itulah dosa pertama politik rezim ini dari awal. Yang lain adalah kealpaan atau dosa penting yang perlu diungkap dari praktek kekuasaan Prabowo Gibran adalah soal kebijakan yang egoistik sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan misalnya program MBG, misalnya program koperasi merah putih. Nah, itu sebenarnya program-program yang sangat sentralistik yang tidak mendengarkan aspirasi publik secara lebih luas gitu. Jadi yang pertama tadi ada persoalan pelanggaran konstitusi terkait dengan awal proses elektoral yang terjadi pada pasangan Prabowo Gibran. Nah, pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang lain termasuk jumlah undang-undang itu dilakukan oleh juga pemerintah ya. Ini pada poin pertama tadi. Termasuk pengangkatan Teddy misalnya yang dia masih menjadi tentara aktif dan bahkan proses-proses kenaikan pangkatnya itu banyak atau ada sejumlah data yang menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi syarat dan melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Tapi itu dilakukan oleh Prabowo gitu. Jadi ada pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Nah, yang kedua tadi, kebijakan-kebijakan seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain itu tata kelola yang buruk, kemudian ada konflik of interest di situ, ada korupsi dan lain-lain. Itu kealpaan yang kedua. Kealpaan ketiga ada juga terkait dengan kekuasaan yang otoriter, represif, yang melakukan semacam remilitarisme di dalam praktek kekuasaan, dan itu dilakukan oleh pemerintahan ini. Bahkan kemudian melakukan tindakan represi manifest ya, kekerasan fisik dengan adanya serangan yang menggunakan air keras terhadap Andre Yunus misalnya. Itu adalah juga fakta empirik sebagai salah satu kealpaan atau dosa politik Prabowo. Jadi sebetulnya kalau diurai, saya kira saya sepakat tuh ada 8 kealpaan atau dosa politik Prabowo selama atau sepanjang kekuasaannya sampai hari ini, ya kurang lebih 1,5 tahun gitu. Apalagi di ujung kebijakan terakhir menyangkut keterlibatan Indonesia, ya, Prabowo di dalam Board of Peace dan persetujuannya terhadap agreement on reciprocal trade ya. Jadi di situ kita melihat bahwa ada persoalan yang sangat serius ketika Indonesia masuk ke BOP. Ada pelanggaran terhadap prinsip politik bebas aktif, pelanggaran terhadap proses persetujuannya karena dia menyetujui perjanjian itu tanpa ada persetujuan dari DPR misalnya. Dan itu tentu melanggar pasal yang ada dalam konstitusi kita. Kalau tidak salah ada pasal 13 yang mengatur bagaimana kerjasama internasional atau persetujuan internasional
yang berkaitan dengan hal-hal strategis negara, bahkan berdampak pada anggaran APBN, maka dia harus melalui persetujuan DPR. Nah, keterlibatan Prabowo dalam BOP dan penandatanganan ART itu tidak melalui mekanisme konstitusional itu. Makanya ya itu dosa politik berikutnya ya, atau kealpaan Prabowo berikutnya yang perlu kita juga cermati. Saya kira hal-hal lain teman-teman nanti yang berbicara, apalagi kemudian terakhir ya dia bilang akan menertibkan para pengamat, itu juga narasi yang alpa atau narasi yang bermasalah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Saya kira itu dulu, silakan teman-teman yang lain. Terima kasih.